Saya Dila Sulistianingsih, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Rombel 1 Sastra Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat walafiat. Dan saat ini saya senang sekali karena saya dapat menyapa kalian dalam kesempatan yang spesial ini, yaitu saya akan melaksanakan wawancara mengenai new normal, yaitu dengan narasumber. Namun dalam wawancara ini kita masih tetap melaksanakan physical distancing ya. Dan ini dia narasumber saya, yaitu Mbak Putri. Dan Mbak Putri, apa kabar Mbak Putri? Alhamdulillah baik Mbak Dila. Oke, sekarang ini Mbak Putri sendiri lebih di rumah saja nih atau malah sering keluar? Kalau saya pribadi karena saya memang terbiasa di rumah, jadi ya udah 2 bulan terakhir ini saya tetap di rumah aja mengikuti aturan dan kebijakan dari pemerintah sih Mbak. Ya sih, saya juga sekarang lebih banyak di rumah ya, apalagi ada kuliah daring ini saya juga lebih lama di rumah. Lalu nih Mbak, bagaimana nih sekarang ini Mbaknya tuh lebih menyesuaikan diri atau malah tampak lebih gelisah gitu? Karena udah terbiasa itu tadi saya bilang udah biasa di rumah, jadi ya udah lebih menyesuaikan sih. Yang menjadi perbedaan adalah dan yang membuat saya gelisah adalah ketika saya keluar rumah, dimana dulu ya udah biasa acuh gitu, nggak pakai masker lah, ya nggak rajin cuci tangan gitu. Nah sekarang udah lebih waspada gitu buat ya itu sih, kalau ke tempat umum pasti pakai masker dan nggak kebanyakan nyentuh wajah aja gitu. Iya benar juga sih. Tapi memang ya karena ada pandemi ini itu lebih banyak mengubah pola kehidupan kita. Namun ya kita jadi lebih sadar ya Mbak ya. Kita juga semakin terkoneksi dengan satu sama lain. Nah lalu sedikit demi sedikit kita ya juga lebih melakukan pola kehidupan sehat. Iya benar banget. Iya. Lalu kita di sini akan membahas new normal nih Mbak ya. Karena nggak kebayang kan ya, dalam situasi yang masih seperti ini kita akan melaksanakan new normal gitu. Yeah. Lalu nih Mbak, ngomong masalah new normal, apa sih menurut Mbak itu new normal? Kalau menurut aku ya, yang namanya new normal itu adalah kayak semacam penyesuaian pola hidup gitulah. Penyesuaian pola hidup yang mana new normal ini lebih menitik beratkan kita untuk tidak membatasi pergerakan kita, tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah gitu sih Mbak. Oke, kira-kira pada saat new normal ini dilaksanakan, lalu hal apa sih Mbak yang perlu kita tetapkan atau kita laksanakan gitu? Yang jelas kita tetap mengikuti himbauan dari pemerintah sih, yang tadi saya udah bilang bahwa tetap ikuti protokol kesehatan. Yang ketika kita keluar rumah tetap ada social dan physical distancing, kemudian kita juga menerapkan pola hidup sehat. Oke. Lalu kemudian pada saat pandemi ini kan sangat mempengaruhi dalam konteks pendidikan, ekonomi dan lain-lain gitu kan Mbak ya. Lalu perasaan Mbak itu jika new normal ini dilaksanakan, apa sih perasaan Mbak itu bagaimana gitu loh? Ya mungkin ini salah satu tindakan yang paling tepat sih, karena pastinya segala sesuatu yang disusun pemerintah itu pasti udah dipikir matang-matang. Nah, mungkin ini adalah tindakan yang paling tepat, di mana new normal ini mungkin pemerintah udah nggak bisa maksa apa-apa lagi, udah nggak bisa nuntut, tapi lebih menitik beratkan ke kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya. Kalau ditanya perasaan sih mungkin ya ada, pasti khawatir itu ada, terus kemudian kayak ngerasa bahwa ketika kita di luar itu kita ngerasa nggak nyaman dan nggak aman gitu. Tapi ya karena mungkin ini adalah solusi terbaik dari segala sesuatunya untuk menstabilkan kehidupan masyarakat Indonesia, ya mungkin emang ini gitu, jalannya emang ini. Ya benar sekali. Lalu kan dalam konteks pendidikan nih Mbak ya, Anda sebagai mahasiswa gitu, apalagi ini kan ada new normal, pasti kan pembelajaran sekolah-sekolah akan dibuka. Lalu menurut Mbak ini setuju nggak sih jika sekolah-sekolah ini akan segera dibuka? Iya, setuju nggak setuju sih, sepanjang kita masih bisa buat ngelakuin protokol kesehatan dengan baik, itu mungkin bakal aman-aman aja. Tapi kalau misal kita masih sering mengabaikan, kita bisa nggak cuma diri kita yang bahaya, tapi juga membahayakan orang lain ya kan. Apalagi yang mereka masih SD, TK gitu kan, mereka riskan banget buat keserang virus ini, karena yang jelas imun mereka itu rendah banget. Itu sih. Oke.
Lalu hal apa aja sih Mbak buat kita sendiri dan orang-orang terdekat Mbak gitu, hal apa yang perlu kita lakukan gitu loh Mbak? Iya, yang jelas kita tetap waspada itu pasti. Kemudian kita melaksanakan pola hidup sehat, itu olahraga, makan makanan bergizi, kemudian ditambah dengan ketika kita di tempat umum kita pakai masker, social distancing itu aja sih. Sebenarnya itu sederhana banget dan saya rasa itu bakal menguntungkan diri kita sendiri sih, dan nanti lama-lama kan bisa jadi kebiasaan gitu kan. Iya. Tapi kan untuk anak-anak kecil nih atau SD gitu kan belum mengetahui betul tuh dari protokol kesehatan itu gimana Mbak? Nah itu peran penting dan poin yang paling harus kita perhatikan adalah di situ. Nah itu tanggung jawab dua pihak. Yang pertama ketika mereka di sekolah itu tanggung jawab guru mereka, dan ketika mereka di rumah itu tanggung jawab orang-orang yang ada di sekitar mereka gitu sih. Gimana orang-orang yang ada di sekitar mereka itu dapat melindungi gitu si anak itu supaya mereka tetap sehat, mereka tetap aman, dan mereka tetap nyaman walaupun mereka di tempat umum tanpa memiliki rasa ketakutan. Iya, sekali sih. Lalu kan jika dilihat sekarang ini Indonesia belum ada perubahan dari kasus virus corona ini. Malah meningkat ya, malah semakin meningkat gitu. Nah, menurut Mbak sendiri nih, dengan adanya kasus seperti itu, Mbak nih setuju apa enggak sih sebenarnya jika new normal ini akan dilaksanakan? Iya, gimana ya Mbak? Karena sebenarnya banyak banget program-program yang baik, yang bagus, yang udah pemerintah canangkan buat masyarakat. Tapi kalau misal masyarakat mereka nggak punya kesadaran sama sekali, kan itu percuma. Kita udah rugi double yang kemarin gitu, dimana masyarakatnya udah disuruh di rumah sampai perekonomian kita turun, tapi malah pertambahan kasusnya itu semakin lama semakin meningkat. Kita udah rugi dua ya. Nah sedangkan new normal ini diterapkan, ya saya ada setuju ada enggaknya sih. Yang membuat saya setuju ya udahlah, ya mau gimana lagi, sekarang kita benar-benar udah kayak menyerahkan pada sistem kekebalan dari manusia masing-masing. Nah cuman yang membuat saya nggak setuju adalah coba deh kita lihat gitu gimana sih kayak tenaga medis yang kita miliki gitu, jelas kan masih kurang banget. Nah itu kasiannya itu ya mereka itu, karena mereka yang menangani langsung sih. Jadi yang kasihan itu ya mereka itu. Untuk Anda sendiri nih Mbak, siap gak sih untuk melaksanakan new normal ini? Kalau saya pribadi sih siap-siap aja sih dengan segala, pokoknya ya niati aja lah, terus juga jangan sekali-sekali itu buat mengabaikan anjuran dari pemerintah itu sih. Ya, ini pertanyaan terakhir nih Mbak ya. Perlu tidak sih Mbak adanya edukasi mengenai new normal ini kan? Karena masyarakat mungkin belum tahu betul arti new normal. Pendapat Anda bagaimana? Perlu banget, dan itu nggak cuma buat orang-orang yang mungkin paham, maksudnya nggak buat kita, kan jelas udah paham nih gitu, bukan cuma buat kita gitu, tapi buat mereka yang mungkin orang-orang yang udah tua, apalagi mereka yang masih sering bolak-balik ke tempat umum kayak pasar, pedagang, kemudian anak-anak. Itu penting banget buat tahu tentang apa itu new normal dan bagaimana sih kiat-kiat buat kita ngelakuin new normal di Indonesia itu gimana. Oke. Sangat memuaskan sekali pertanyaannya Mbak Putri ini ya. Baik, sekian saja ya wawancara yang dapat saya sampaikan, yang dapat kita diskusikan. Semoga ini juga menjadi manfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih ya Mbak Putri ya. Iya.